Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wulan Agusin Fauziah, NPM 2013-052034, Program Studi Bimbingan dan Konseling Kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan atau memaparkan hasil kerja saya tentang ujian tengah semester mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Ini saya akan memaparkan 5 jawaban dari 5 soal yang telah diberikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Di sini saya mendapatkan 10 faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Yang pertama ada faktor bahasa. Secara umum, jika seseorang menganggukkan kepala itu berarti menandakan ia setuju atau mengiyakan sesuatu. Tetapi di daerah tertentu, sebaliknya, orang yang menganggukkan kepala itu menandakan bahwa ia tidak setuju. Atau pada kata ote-ote. Kata ote-ote bisa berarti makanan, atau di daerah tertentu kata ote-ote itu maksudnya orang yang tidak memakai baju. Beberapa contoh tersebut menggambarkan perbedaan bahasa baik verbal maupun non-verbal. Perbedaan bahasa merupakan penghambat besar yang perlu diperhatikan dalam konseling lintas budaya. Hal ini mengingat bahwa percakapan merupakan alat yang paling mendasar yang digunakan oleh konselor dalam konseling. Hambatan bahasa harus dipecahkan jika ingin konseling berhasil. Menurut Arredondo, pada tahun 1988, pada waktu ini hanya sedikit praktisi konseling bilingual. Apa itu praktisi konseling bilingual? Praktisi konseling bilingual itu merupakan praktisi yang menguasai 2 bahasa. Keadaan seperti itu juga terjadi di Indonesia, apalagi masyarakat kita multi etnis. Nah, hambatan ini bisa dijumpai jika konselor menghadapi klien atau konseli yang memungkinkan menguasai bahasa lain, tingkat penguasaannya kurang, miskin dalam kosakata, miskin dalam ungkapan-ungkapan, atau menggunakan dialek yang berbeda. Seringkali antara konselor dan klien atau konseli menguasai bahasa daerahnya, yaitu bahasa ibu, di samping bahasa Indonesia. Adapun lebih jelasnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat penguasaan bahasa sangat kurang. Ada beberapa orang yang memiliki kesulitan dalam menyusun kosakata dan tata bahasa umum yang dipakai banyak orang, sehingga terkadang orang lain kurang mengerti akan apa yang diucapkannya dan menimbulkan persepsi yang berbeda. Contoh, konseli yang menyusun kata-kata kurang tepat misalnya, maka akan menimbulkan kebingungan bagi konselor untuk mengartikan ucapan konseli tersebut. Padahal si konseli ini bermaksud untuk mengucapkan dia sudah makan. Yang kedua ada miskin kosakata. Miskin kosakata ini maksudnya yaitu seseorang yang memiliki kekurangan dalam perbendaharaan kata. Contohnya seorang konseli yang tidak bisa merangkai kata-kata dalam mengungkapkan apa yang akan dia katakan akan membuat si konselor ataupun orang lain bingung dalam menerima ataupun mengartikan kata-katanya tersebut. Yang ketiga ada miskin dalam ungkapan-ungkapan. Nah, miskin dalam ungkapan-ungkapan ini sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Udin yang tidak nyambung ketika teman-temannya berbicara tentang istilah kupu-kupu. Kemudian si Udin ini menanyakan pada temannya tentang istilah tersebut. Nah, temannya ini kemudian tertawa terbahak-bahak dan menganggap Udin sebagai orang yang bego karena dia tidak tahu istilah kupu-kupu. Yang keempat, penggunaan dialek yang berbeda-beda. Contoh dari ini yaitu orang Malang yang menggunakan kata dibalik-balik, misalnya berapa, dan menggunakan dialek tegas atau terkesan kasar. Orang Yogyakarta menggunakan karma alus dalam kebanyakan pembicaraannya. Yang kelima, merasa menjadi etnis yang mayoritas sehingga menganggap orang lain atau etnis lain itu selalu mengerti apa yang ia maksudkan. Contoh, konselor yang berbicara bahasa Sunda, padahal konselinya berasal dari orang Jawa. Konselor menganggap konseli mengerti semua apa yang dibicarakan oleh si konselor tersebut. Namun pada kenyataannya si konseli ini bingung dan tidak tahu semua yang dibicarakan oleh si konselor tersebut. Yang keenam ada perbedaan kelas sosial. Pada kelas sosial yang tinggi cenderung orang berbicara dengan bahasa yang kelasnya tinggi atau eksekutif dan sulit dimengerti oleh orang dengan status sosial rendah. Contohnya mahasiswa yang sedang KKN menjelaskan pada warga desa terpencil dengan menerangkan tentang penyebaran penyakit dengan menggunakan istilah-istilah tinggi, misalnya inkubasi atau injeksi, tanpa menjelaskan arti yang lebih mudah. Tentunya warga desa tersebut tidak mengerti apa yang
si mahasiswa KKN ini katakan. Seharusnya kata tersebut dijelaskan seperti inkubasi itu artinya penularan penyakit dalam tubuh dan injeksi itu menyuntik. Seperti itu. Yang ketujuh ada usia. Contohnya yaitu guru yang menganggap murid kurang ajar karena membahas masalah onani atau masturbasi. Pada golongan muda membahas soal seks bukan soal yang tabu lagi. Namun bagi sebagian guru atau sebagian orang tua yang usianya berbeda jauh dengan siswa atau dengan orang yang lebih muda, menganggap hal itu sebagai hal yang tabu dan kurang ajar. Yang kedelapan ada latar pendidikan keluarga. Contohnya, konseli yang memiliki orang tua berlatar pendidikan tinggi akan dianggap berasal dari keluarga kelas atas. Begitupun sebaliknya, konseli yang memiliki orang tua berlatar pendidikan rendah akan dianggap berasal dari keluarga yang kelas bawah. Yang terakhir ada penggunaan bahasa gaul. Contoh dari penggunaan bahasa gaul yaitu konseli menggunakan bahasa gaul misal pembokat, lekong, kemudian modus, bucin, sabi, dan lain-lain, sehingga si konselor tidak paham dan mengerti apa yang dibicarakan atau dimaksudkan oleh si konseli ini. Maka dari hal ini akan terjadi ketidaknyambungan dalam komunikasi atau dalam konseling, khususnya dalam konseling lintas budaya. Terlebih jika konselor merasa etnis yang mayoritas, ada kecenderungan menganggap orang lain pasti tahu apa yang dimaksudkan. Ia lupa bahwa di antara siswanya tidak tahu apa yang dibicarakan. Selain itu, kenyataan adanya perbedaan kelas sosial, usia, latar belakang, pendidikan, keluarga, dan sebagainya juga mempengaruhi beda bahasa. Penggunaan bahasa prokem atau bahasa gaul di kalangan remaja atau sekelompok tertentu juga dapat merupakan hambatan yang bisa menghambat proses konseling, khususnya pada konseling lintas budaya ini. Faktor penghambat yang kedua yaitu nilai. Nilai atau value merupakan kecenderungan atau disposisi mengenai preferensi atau kelebihan kesukaan yang didasarkan pada konsepsi tertentu, yaitu hal yang dikehendaki atau diinginkan dan disukai orang banyak. Ini berkenaan dengan baik atau buruk, pantas tidak pantas, patut tidak patut. Nilai merupakan konstruk yang disimpulkan sebagai sesuatu yang dianut masyarakat secara kolektif dan pribadi-pribadi secara perorangan. Istilah nilai menunjuk suatu konsep yang dikukuhi individu atau anggota suatu kelompok secara kolektif mengenai sesuatu yang diharapkan dan berpengaruh terhadap pemilihan cara maupun tujuan tindakan dari beberapa alternatif. Nilai akan menjadi faktor penghambat dalam konseling lintas budaya bila mana yang pertama, memaksakan nilai diri terhadap orang lain. Contohnya, konselor yang memaksakan konseling untuk melaksanakan nilai subbudaya konselor. Konselor merupakan orang yang rapi dan wangi. Konselor tidak melayani konseli yang tidak rapi dan tidak wangi sebelum mereka rapi dan wangi. Kemudian yang kedua itu memaksakan nilai golongan mayoritas terhadap nilai golongan minoritas. Contohnya yaitu konselor yang menganggap konseli tidak sopan karena tidak membungkuk ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Konselor tersebut tidak mau membantu konseli sebelum ia mau mengubah kebiasaan mereka untuk membungkukkan badan ketika lewat di orang yang lebih tua. Nilai ikatan budaya merupakan rintangan penting dalam konseling lintas budaya. Belkin dalam Brown et al. Tahun 1988 menyoroti beberapa contoh tentang konselor yang secara tidak sadar memasukkan nilai-nilai mereka pada klien golongan minoritas. Misalnya, salah satu tingkah laku yang sangat dihargai dalam proses konseling adalah pengungkapan diri. Konselor percaya bahwa klien atau konseli lebih banyak memperoleh manfaat dari konseling jika mau berbagi pikiran dan perasaan yang tersembunyi. Tetapi mungkin saja klien atau konseli tidak bisa menerima nilai itu. Ini karena ia dididik dan terbiasa tidak menceritakan diri dan keluarganya kepada orang lain. Xu, tahun 1981 membandingkan terapis bangsa Amerika umumnya dengan orang-orang Amerika keturunan Cina. Kebanyakan terapis Amerika menghargai sikap terbuka, kompetitif, terus terang, dan mandiri, sedangkan orang Amerika keturunan Cina melalui conditioning budaya belajar menghormati solidaritas,
ketaatan pada peran yang dipegang konformitas dan setia dalam sistem perkerabatan. Di Indonesia tidak sedikit terdapat perbedaan nilai yang pada konselor dan nilai-nilai yang dianut klien atau konseli. Konseli menganut nilai dari kehidupan keluarga. Itu pun masih sering terjadi kesenjangan dengan orang tuanya, apalagi dengan konselor yang merupakan orang asing bagi konseli. Kesenjangan nilai juga bisa terjadi karena antara konselor dan konseli berasal dari latar kehidupan sosial yang berbeda, tingkat sosial ekonomi, usia, agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya. Faktor penghambat yang ketiga ada stereotip. Stereotip adalah opini atau pendapat yang terlalu disederhanakan dan tidak disertai penilaian atau kritikan. Stereotip merupakan generalisasi mengenai orang-orang dari kelompok lain, di mana seseorang memberi definisi terlebih dahulu baru kemudian mengamati. Dapat juga dikatakan kecenderungan orang untuk memberi ciri yang bersifat umum. Stereotip merupakan kendala konseling, termasuk hambatan sikap, karena terbentuk secara lama, berakar sehingga sulit diubah, dan menjadi pola tingkah laku yang berulang-ulang. Hal ini dapat dipahami karena stereotip itu sebagai hasil belajar, sehingga makin lama belajar makin sulit diubah. Lebih-lebih menjadi kendala jika konselor dihinggapi stereotip. Apabila konselor menggunakan stereotip, maka mereka tidak bisa bersikap luas waktu merespon klien atau konseli dengan segala kebutuhannya. Faktor penghambat yang keempat yaitu kelas sosial. Di dalam masyarakat terdapat kelompok individu yang disebut kelas sosial. Kelas sosial ini muncul mungkin karena latar belakang pendidikan, pekerjaan, kekayaan, penghasilan, juga termasuk perilaku di mana dan bagaimana individu itu membelanjakan uang. Ada 3 kelas sosial. Yang pertama itu kelas sosial atas, yang kedua kelas sosial menengah, dan yang terakhir ada kelas sosial bawah. Dalam proses konseling, tingkat perbedaan pengalaman antara konselor dengan konseli atau klien, persepsi dan wawasan mereka terhadap dunia dapat merupakan hambatan besar. Konselor dari kelas sosial menengah mungkin kurang paham terhadap kebiasaan hidup konseli atau kliennya dari kelas sosial bawah maupun kelas sosial atas. Begitupun sebaliknya. Faktor penghambat yang kelima yaitu ras atau suku. Proses konseling itu sendiri bisa menimbulkan masalah bagi klien atau konseli golongan minoritas. Kebanyakan sistem terapi menekankan pentingnya introspeksi, hal memikul tanggung jawab atas konsekuensi hidup dan perlunya konseli berhasil menemukan pemecahan masalah dan mengambil keputusan pribadi. Di pihak lain, konseli atau klien golongan minoritas memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang tertindas. Mereka menunjuk lingkungan masyarakat di luar mereka sebagai sumber dari kesulitan hidup mereka. Dengan demikian, banyak teori konseling bertentangan dengan esensi atau kenyataan mendasar mengenai identitas kelompok minoritas ini. Di Indonesia, yang terdiri atas bermacam-macam ras ataupun suku, menyebabkan variasi perbedaan yang sangat beragam. Perbedaan suku ini seringkali merupakan penghambat proses konseling, karena masing-masing suku memiliki kebiasaan, falsafah hidup, dan nilai budaya yang berbeda-beda. Hal ini yang perlu dipahami oleh konselor. Atas dasar kesadaran lintas budaya yang dimiliki oleh konselor, diharapkan ia dapat mengatasi hambatan ini. Hambatan keenam yaitu jenis kelamin atau gender. Perbedaan jenis kelamin antara konselor dengan konseli atau kliennya juga bisa menghambat proses konseling. Misalnya, konselor laki-laki mempunyai stereotip terhadap klien atau konseli perempuan yang mudah terpengaruh dan mudah emosi. Kemudian, konseli laki-laki mempunyai stereotip terhadap konselor perempuan yang tidak tegas. Misalnya, sebaliknya, konseli perempuan menganggap konselor laki-laki yang tidak dapat memenuhi perasaannya, karena pada dasarnya ia menganggap pria itu banyak menggunakan rasionya. Faktor penghambat yang ketujuh yaitu usia. Proses konseling tidak hanya untuk anak-anak usia remaja. Perkembangan selanjutnya, konseling melayani segala usia, dari mulai anak-anak sampai masa tua. Masing-masing perkembangan usia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yang harus dipahami terutama oleh konselor. Setiap periode mempunyai nilai-nilai budaya usia tersebut. Misalnya di kalangan anak remaja, terutama laki-laki, memakai payung di saat hujan merupakan suatu hal yang memalukan. Ia merasa lebih baik jika basah kuyup. Jika dilihat dari nilai orang tua atau subbudaya orang tua,
lebih baik jika memakai payung, karena jika memakai payung tidak akan basah dan tidak menyebabkan sakit. Usia merupakan penghambat konseling. Mengapa? Karena pada dasarnya masing-masing periode perkembangan mempunyai kebutuhan, kebiasaan, gaya hidup, dan nilai budaya tertentu yang harus dipahami oleh konselor. Misalnya konselor yang masih muda membantu klien yang lebih tua usianya. Hal ini bukan berarti tidak ada problem bagi konselor yang melayani konseling anak-anak muda. Dengan melewati continuum look, diharapkan konselor memiliki keterampilan dan teknik yang efektif. Faktor penghambat ke-8 yaitu preferensi seksual. Usaha-usaha yang dilakukan orang untuk mengatasi masalah seksualitasnya merupakan isu yang lazim menjadi bahan kajian dalam konseling. Itu perihal perasaan seksual, menyerap perasaan-perasaan itu ke dalam dan membentuk citra diri seseorang, dan membuat keputusan tentang bagaimana bertindak atas dasar perasaan dan jati dirinya. Proses ini cukup sulit bila orang memperoleh cukup banyak dukungan dari orang lain. Hal itu bila membingungkan arah yang dikumpul berlawanan dengan norma masyarakat yang berlaku dan sangat dijaga kelestariannya. Di Indonesia mulai samar-samar ditampakkan dan diakui oleh masyarakat walaupun sangat terbatas dan terpaksa dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Baru-baru ini masyarakat daerah tertentu dikagetkan oleh penduduknya seorang tenaga kerja wanita atau TKW yang akan menikah dengan sesama TKW dari daerah lain. Kenyataan bahwa masyarakat telah berkembang seperti itu berpengaruh terhadap pelayanan bantuan konseling. Jika suatu saat terdapat klien atau konseli yang mengalami kasus berkenaan dengan preferensi seksual, ini menjadi penghambat konseling karena memungkinkan konselor tidak paham akan nilai-nilai klien atau konselingnya tersebut. Faktor penghambat yang ke-9 yaitu gaya hidup. Pola hidup atau gaya hidup dapat dibagi menjadi gaya hidup tradisional yang didukung secara terbuka oleh sebagian besar anggota masyarakat dan gaya hidup alternatif yang jarang terjadi dan biasanya kurang disetujui oleh masyarakat luas. Kalau perkawinan dan anak merupakan inti dari gaya hidup tradisional, maka hidup secara komunal, hidup sendirian, dan perkawinan tanpa anak merupakan beberapa contoh gaya hidup alternatif. Dapat ditambahkan contoh-contoh seperti hidup selibat atau membujang atau hidup lajang, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi, merupakan gaya hidup yang sulit dimengerti dan diterima bukan saja oleh masyarakat umum, melainkan juga oleh konselor. Untuk memenuhi kebutuhan konseling khusus ini, konselor harus dapat menerima sembarang gaya hidup yang sebetulnya tidak ada yang lebih baik, juga tidak ada yang lebih buruk. Yang harus diatasi adalah gaya hidup yang melanggar hak orang lain. Gaya hidup tertentu, termasuk yang tradisional, dapat lebih baik atau dapat juga lebih buruk bagi individu tertentu daripada gaya hidup yang lain. Seseorang mungkin dapat mencapai kemajuan hidup dengan mengikuti gaya hidup alternatif yang memberinya makna hidup pribadi dan memenuhi harapan masyarakat. Faktor penghambat yang ke-10 yaitu keadaan orang-orang cacat. Keadaan orang-orang cacat merupakan penghambat bagi pelaksanaan konseling. Keadaan cacat yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi perilaku, sikap, kepekaan perasaan, dan reaksinya terhadap lingkungan. Nathanson pada tahun 1988 meninjau sejumlah literatur mengenai sikap para profesional yang menangani orang-orang yang cacat. Karena tidak luput dari prasangka atau bias, konselor kadang-kadang secara tidak sadar juga mengungkapkan problemnya. Nathanson mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang umum dilakukan konselor terhadap integritas kaum cacat. Yang pertama, memandang bahwa satu faktor penghambat dapat menjalar ke aspek-aspek lain seseorang, sehingga keseluruhan individu itu dinilai hanya dari ciri fisiknya saja. Yang kedua, keliru mengasihani seseorang individu dengan memandangnya sebagai individu yang rapuh, tak ada harapan lagi, penuh penderitaan, frustasi, dan ditolak. Yang ketiga, merusak peluang individu untuk menunjukkan tanggung jawab dan keyakinan diri dengan terlalu cepat atau gampang, mendorong orang lain memberikan orang cacat tersebut istirahat. Keempat, menghambat antusiasme dan optimisme klien atau konseli dengan jalan terlalu cepat membatasi masalah konseli untuk bertindak dengan harapan agar ia terhindar dari kegagalan. Dan yang terakhir, berlebih-lebihan menilai atau memuji prestasi seorang konseli dengan kata-kata seperti
mengagumkan atau hebat yang mempunyai implikasi bahwa kenyataan kaum cacat adalah interior. Nah, itulah dia ke-10 faktor-faktor yang jadi penghambat dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Kemudian yang kedua, saya akan memaparkan mengenai mengapa bahasa dapat menjadi kendala sekaligus sebagai kekuatan dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Perbedaan bahasa merupakan penghambat besar yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Hal ini mengingat bahwa pencakapan merupakan alat yang paling mendasar yang digunakan oleh konselor dalam konseling. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali bahasa daerah atau bahasa ibu. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, tercatat ada 718 bahasa ibu pada tahun 2020. Konseling akan sedikit terganggu jika bahasa yang digunakan oleh konselor dan konseli itu berbeda. Misalnya, konselor yang berbahasa Medan, otomatis kebudayaan Medan tersebut melekat dalam dirinya, yaitu orang yang dianggap kasar atau keras. Ia dihadapi dengan konseli yang berkebudayaan Sunda, yang berkepribadian dan bertutur kata halus. Nah, di antara konseli dan konselor tersebut bisa jadi akan membuat masalah baru karena menimbulkan perbedaan persepsi antara konselor dan konseli atau sebaliknya. Nah, dari perbedaan tersebut bisa saja terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang dilakukan oleh karena tutur kata ataupun perilaku. Karena sebuah gerakan, nada, infleksi, postur, atau kontak mata dapat meningkatkan atau meniadakan pesan. Itulah salah satu alasan mengapa bahasa menjadi penghambat dalam pelaksanaan konseling. Misal seperti tadi, konselor yang berbahasa Medan, berkebudayaan Medan dihadapkan dengan konseli yang berbahasa Sunda dan berkebudayaan Sunda. Menurut orang Medan, bicara dengan nada yang tinggi itu merupakan suatu hal yang wajar. Tetapi menurut si konseli yang orang Sunda ini berkebudayaan Sunda, berbicara dengan bahasa yang tinggi itu merupakan suatu hal yang tidak wajar dan dapat menyinggung perasaan konseli. Begitu. Atau kita ambil contoh, bukan perbedaan bahasa seperti bahasa daerah yang satu dengan yang lain, tetapi seperti bahasa anak muda nih, seperti bahasa anak gaul zaman sekarang itu, seperti contohnya tuh bahasa sabi, itu kan artinya bisa tuh. Kemudian enak, itu kan artinya kane, enak dibalik jadi kane. Kemudian ada juga modus, modal dusta, terus mager, malas gerak, bucin, budak cinta, dan lain sebagainya yang mungkin tidak diketahui oleh konselor sebagai seorang yang lebih tua dibandingkan konselinya begitu. Ketika konselor dihadapkan oleh konseli yang seperti ini, otomatis ini menjadi penghambat dalam proses konseling lintas budaya. Nah, kebudayaan konseli tersebut yang biasa menggunakan bahasa gaul akan berbeda dengan konselor yang biasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah mengapa bahasa ini menjadi faktor yang sangat mendasar dalam penghambat konseling lintas budaya. Tetapi di samping itu, adanya perbedaan bahasa tadi membuat sebuah perbedaan menjadi indah. Dari yang tadinya tidak tahu kebudayaan orang lain menjadi tahu, dan dari yang tidak tahu bahasa lain menjadi tahu. Walaupun berbeda bahasa dan kebudayaan, konselor dan konseli akan saling menyesuaikan terhadap perbedaan masing-masing dan juga saling menguatkan satu sama lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Apa saja sih prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan konseling, khususnya dalam pelaksanaan konseling lintas budaya? Nah, dalam konseling lintas budaya, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, teoritis, hasil penelitian, dan kajian pengalaman dalam praktek, bimbingan, dan konseling yang berwawasan budaya. Prinsip-prinsip konseling lintas budaya banyak yang bersifat hipotesis, berupa pemikiran, dan masih terus berkembang. Dragum tahun 1996 mencatat sejumlah kesepakatan dari para praktis, peneliti, dan ahli-ahli teori tentang prinsip-prinsip konseling lintas budaya, yaitu
Teknik atau aktivitas para konselor semakin berubah, yaitu menyesuaikan atau menerapkan dalam lingkungan budaya yang berbeda. Hal ini bukan berarti konseling secara otomatis mengikuti budaya klien atau konseli apa adanya. Permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat jika antara klien dan konselor terdapat perbedaan kebudayaan yang semakin melebar. Permasalahan atau problem, pola-pola perilaku bermasalah akan berbeda-beda dalam berbagai budaya. Norma, harapan, perilaku, stres juga memiliki keragaman antar kebudayaan. Klien-klien dari konseli-konseli dari berbagai budaya memiliki cara yang berbeda dalam penyesuaian diri. Konsep-konsep konseling dan pola-pola membantu berkaitan dengan suatu kebudayaan. Prayitno dan Herman Amti mencatat beberapa hipotesis yang berkaitan dengan konseling antar budaya yang dikemukakan oleh Podderson dan kawan-kawan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makin besar kesamaan harapan tentang tujuan konseling antar budaya yang ada pada konselor dan konseli, maka dimungkinkan konseling itu akan berhasil. Yang kedua, makin besar kesamaan pemahaman tentang ketergantungan komunikasi terbuka dan berbagai aspek hubungan konseling lainnya pada diri konseli dan konselornya, makin besar kemungkinan konseling itu akan berhasil. Yang ketiga, makin besar kemungkinan penyederhanaan harapan yang ingin dicapai oleh konseli menjadi tujuan-tujuan operasional yang bersifat tingkah laku. Maka efektiflah konseling dengan klien tersebut. Yang keempat, semakin bersifat personal dan penuh suasana emosional dalam konseling antar budaya, maka memungkinkan klien atau konseli menganggap pembicaraan dalam konseling dengan bahasa ibunya dan makin memungkinkan konselor memahami sosialisasi konseli dalam kebudayaannya. Keefektifan konseling antar budaya tergantung pada sensitivitas konselor terhadap proses komunikasi pada umumnya dan terhadap gaya komunikasi dalam budaya konseli. Latar belakang dan latihan khusus serta pemahaman terhadap permasalahan hidup sehari-hari dengan budaya tertentu akan meningkatkan keefektifan konseling dengan konseli yang berasal dari latar belakang budaya tertentu. Semakin konseli kurang memahami proses konseling, semakin perlu konselor atau program konseli antar budaya memberikan pengarahan atau pelatihan kepada konseli tentang keterampilan berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan transfer menggunakan keterampilan dalam situasi yang berbeda. Keefektifan konseling antar budaya akan meningkat sesuai dengan pemahaman konseli dan konselor tentang nilai-nilai dan kerangka budaya asli konseli dalam berhubungan dengan budaya yang sekarang dan yang akan datang yang dimasuki oleh konseli. Konseling antar budaya akan meningkat keefektifannya dengan adanya pengetahuan yang dimanfaatkannya kelompok-kelompok antar budaya yang berpandangan amat menentukan terhadap konseli. Keefektifan konseling antar budaya akan bertambah dengan meningkatnya kesadaran konselor tentang proses adaptasi dan dengan pemahaman tentang berbagai keterampilan yang diperlukan bagi klien atau konseli untuk memasuki budaya yang baru. Meskipun konseling antar budaya memerlukan pertimbangan tentang kehidupan sekarang dan kemungkinan tugas atau kegiatan yang akan datang, fokus yang paling utama adalah hal-hal yang amat dipentingkan konseli. Meskipun terdapat perbedaan besar tentang berbagai aspek budaya yang berlainan, bahasa dari teori-teori konseling, elemen-elemen pokok konseling antar budaya tidak jauh beda dengan konseling pada umumnya. Model konseling yang khusus dirancang untuk pola kebudayaan tertentu akan efektif terhadap klien atau konseli yang berasal dari kebudayaan tersebut daripada kebudayaan orang lain. Konseling antar budaya akan efektif apabila konselor memperhatikan klien sebagai individu yang spesial atau yang khusus. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan apakah pengaruh personal dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Penerapan konseling lintas budaya mengharuskan konselor peka dan tanggap terhadap adanya keragaman budaya dan adanya perbedaan budaya antar konseli yang satu dengan konseli yang lainnya, dan antara konselor sendiri dengan konselinya. Konselor harus sadar akan implikasi diversitas budaya terhadap proses konseling. Budaya yang dianut sangat mungkin menimbulkan masalah dalam interaksi sosial manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Konselor lintas budaya hendaknya dapat melakukan tugasnya secara efektif. Maka untuk itu, konselor perlu memahami bagaimana dirinya sendiri dan diri konseli tentunya. Sikap konselor dalam melaksanakan hubungan konseling akan menimbulkan perasaan-perasaan tertentu pada diri konseli dan akan menentukan kualitas dari keefektifan proses konseling tersebut. Oleh karena itu, konselor dapat menghormati sikap konseli, termasuk nilai-nilai agama, budaya, kepercayaan, dan lain sebagainya. Selain itu, konselor harus pandai dalam memahami persoalan-persoalan konseli yang memiliki pandangan berbeda-beda. Yang terakhir, yang kelima, saya akan menjelaskan apakah dasar konselor memilih keterampilan dan pendekatan yang digunakan dalam konseling lintas budaya. Sebelumnya, pendekatan konseling lintas budaya itu mencakup 4 aspek. Yang pertama, sensitivitas konselor terhadap variasi-variasi dan bias budaya di pendekatan konseling yang digunakannya. Yang kedua, pemahaman konselor tentang pengetahuan budaya konselingnya. Yang ketiga, kemampuan dan komitmen konselor untuk mengembangkan pendekatan konseling yang merefleksikan kebutuhan budaya konseling. Yang keempat, kemampuan konselor untuk menghadapi peningkatan kompleksitas lintas budaya. Dasar konselor memilih keterampilan dan pendekatan yang digunakan dalam konseling lintas budaya yaitu karena seorang konselor harus mampu memahami secara bersama-sama posisi dirinya dan kliennya atau konselingnya dalam posisi yang saling memahami, bukan posisi relasi yang terpisah antara we and the other. Dengan adanya pendekatan yang dilakukan oleh konselor mampu memahami juga perbedaan yang dimilikinya dengan klien sehingga meminimalisir adanya kesalahpahaman. Konselor diharapkan mengetahui terlebih dahulu aspek-aspek khusus dalam proses konseling dan dalam gaya konseling agar proses konseling tersebut berjalan dengan lancar. Baik, itulah pemaparan dari 5 soal ujian tengah semester mata kuliah konseling lintas budaya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maaf jika terdapat banyak kata-kata yang salah atau keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.